Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6 dengan judul yang saya siapkan untuk kita, mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran dalam hidup. Itu yang harus kita jawab pada saat ini, dan jawabannya ada dalam firman Tuhan yang akan kita baca. Mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran dalam hidup? Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, demikian bergantian sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi ketahuilah bahwa bukan jasa-jasamu Allahmu berikan kepadamu negeri yang baik di negeri ini. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegak tengkuk. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Kita pasang kedua telinga kita, dan juga yang memelihara dalam arti melakukan, menaatinya dalam hidup kita hari lepas hari. Seperti sudah saya katakan tadi, judul renungan kita, mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran dalam hidup. Itu yang mau kita jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita mengerti dan pahami ketika belajar dari kitab Ulangan pasal 9 ini, maka konteksnya adalah bangsa Israel masih berada di padang gurun, tetapi sudah masuk pada masa akhir pengembaraan mereka, sudah hampir genap 40 tahun, dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dengan kata lain, tanah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan di sini mengatakan dengan sangat jelas, perhatikan sama-sama, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Kita perhatikan di sini ada kata-kata engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Kata-kata menyeberangi di sini menjadi sorotan bagi kita untuk mencapai, mengecap dan menikmati janji Tuhan. Tidak boleh kita bermuram durjana, tidak boleh kita pasif, tidak boleh kita hanya merenung, tidak boleh kita hanya menunggu nasib uang jatuh dari langit, tidak seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel,
pada hari ini engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan ini menjadi penghambat dan perintang bagi mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka harus menyeberangi sungai Yordan ini. Dan memang secara pikiran manusia, mereka mustahil bisa menyeberangi sungai Yordan. Karena konteks saat itu sungai Yordan bukan sungai yang begitu seperti semula membalik tangan dalam menyeberanginya. Tapi nanti akan ada keajaiban yang terjadi sehingga mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Tapi tugas dari bangsa Israel adalah menaati, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka harus action. Ada aksi nyata, ada tindakan konkret yang mereka buat. Mereka harus bertindak dari tempat kediaman mereka masing-masing untuk melangkah menyeberangi sungai Yordan. Ini merupakan satu perjalanan kehidupan. Diingatkan kepada kita semua, terlebih khusus kepada anak-anak kita, jangan pernah berpikir akan mencapai atau menggapai cita-cita kalau hanya bermain-main, ongkang-ongkang kaki, kalau hanya bermuram berencana, kalau hanya murung, pasif, lipat tangan, dan seterusnya. Tapi kita harus gigih, harus berbuat sesuatu. Karena yang diberkati oleh Tuhan itu adalah usaha tindakan yang kita lakukan. Dan lakukanlah usaha itu sesuai dengan apa yang dimaksud diinginkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berfirman di sini, kamu harus menyeberangi sungai Yordan. Jangan menyeberangi sungai Kapuas yang ada di Kalimantan. Jangan menyeberangi sungai Berantas yang ada di... Tolong sambung yang sekolah ini. Sungai Berantas di mana? Jangan hanya menyeberangi Bakauni menuju Merak. Tapi yang dimaksudkan Tuhan sini menyeberangi sungai Yordan. Artinya maksudnya di sini, mari kita lakukan sesuai dengan selera Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Itu kunci bagi kita untuk berhasil di mata Tuhan dan akhirnya nanti berdampak berhasil di mata sesama manusia. Perhatikan di sini, bukan hanya menyeberangi, setelah menyeberang belum sampai, masih permulaannya. Oke lah, sudah menginjakkan kaki di bagian dari tanah Kanaan, tapi bukan di pinggir seberang sungai Yordan sebelah sana. Ini kan mereka di sini. Mereka mau menyeberang, bukan di tepi sungai Yordan di sana mereka. Mereka harus berjalan lagi ke sana. Karena tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan ada di sana. Makanya dilanjutkan di sini, kamu harus menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki. Jadi memasuki berarti berjalan jauh lebih dalam lagi. Jangan sekedar tindakan pertama sudah benar, sudah cocok, sudah sesuai, kita berhenti di situ, sudah puas di situ, udahlah cukup. Tidak, tapi harus memasuki. Memasuki di sini berarti injakkan kaki betul-betul ke tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Mereka tidak Tuhan janjikan di tepi sungai Yordan, tapi masuk ke tanah Kanaan. Untuk merebut tanah Kanaan itu, untuk menikmati janji Tuhan tanah Kanaan itu, mereka harus masuk. Jangan hanya di luar-luarnya saja. Saya kasih contoh. Ada satu peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal 3. Di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Nanti kalau kita baca ke ayat-ayat berikutnya, ternyata umurnya sudah 40 tahun. Bayangkan sejak lahir lumpuh. Coba bayangkan ya, Anita, Angel, bayangkan lumpuh sejak lahir. Berarti kalau lumpuh sejak lahir belum pernah berjalan. Enak gak berjalan? Oh, bersyukurlah berjalan. Orang lumpuh gak bisa berjalan dari sejak lahir. Berkurang syukurnya dia, Tuhan, aku bersyukur aku bisa berjalan. Dia tidak bisa bersyukur begitu karena dia tidak bisa berjalan. Aku bersyukur Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagiku kalaupun lumpuh, ya itu baru benar. Tapi dia tidak pernah menikmati yang namanya berjalan. Tiap-tiap hari dia diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, sehingga dia meminta sedekah dari orang-orang yang masuk dari bait Allah. Orang-orang yang masuk ke bait Allah atau keluar dari bait Allah, dia tadahkan tangannya, kumpulkan tenaganya untuk meminta sedekah. Berarti hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Dia datang ke dekat pintu gerbang bait Allah.
Saban hari begitu, dari umur berapa tidak tahu kita, sampai umur 40 tahun tetap menjadi pengemis, meminta sedekah. Perhatikan kata-kata ini. Dia hanya diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Dia tidak pernah masuk ke bait Allah. Padahal di bait Allah, Yerusalem itu di sana tempat rumah Tuhan, rumah Allah. Dia tidak pernah masuk. Hanya di dekat-dekat pintu gerbang bait Allah, hanya untuk menyambung hidup. Gak pernah masuk ke bait Allah. Hanya dekat pintu gerbang bait Allah. Dia tidak menikmati berkat-berkat dari bait Allah itu, di mana di bait Allah ada penyembahan, di bait Allah ada pujian, di bait Allah ada firman Tuhan, di bait Allah imam memberikan berkat, berdoa syafaat dan seterusnya. Dia tidak menikmati itu. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Petrus berkata, lihat kepada kami, emas dan perak tidak kami punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka Petrus pun membantu tangan orang itu. Dia bantu untuk berdiri. Dia pun akhirnya bisa berdiri. Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Maka dia pun melonjak kegirangan. Perhatikan kata-kata ini. Dia pun melonjak kegirangan, bersorak-sorai memuji Tuhan. Lewat mujizat yang terjadi ini, di dalam nama Yesus, akhirnya orang-orang yang keluar masuk bait Allah pun mereka ikut turut memuji Tuhan, takjub dan terpesona atas segala perbuatan Tuhan. Dan jangan lupa yang indah. Apa yang indah? Maka orang lumpuh yang telah sembuh itu pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Dia juga ikut bersama dengan para rasul itu masuk ke bait Allah. Dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dia kena masuk ke bait Allah yang tadinya hanya diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Tapi ketika dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia pun masuk ke bait Allah, ikut turut menyembah Allah, ikut turut memuji Allah, ikut turut menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, konteks bacaan kita ini kurang tepat untuk kita. Tapi yang jelas, karena kita masih baru masuk ke tahun yang baru, berarti kita masuk ke tahun yang baru ini, bagaimana kita bisa merebut tahun baru ini menjadi tahun kemenangan bagi kita, tahun keberkatan bagi kita. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan kehendaki. Mari bukan hanya masuk ke tahun ini. Itu pesan firman Tuhan. Bukan hanya masuk ke tahun ini. Mari kita rebut tahun ini dengan kita masuk seperti orang lumpuh tadi. Dia tidak hanya diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, tapi dia masuk ke bait Allah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita semua di sini, perhatikan ini. Kita semua di sini masuk ke tahun ini. Jangan masuk ke tahun ini yang selalu disyukuri. Bukan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu yang terutama. Masuk ke tahun ini tanpa kita masuk membangun hubungan dengan Tuhan yang dekat, tidak mampu kita dalam hidup ini. Sekarang katanya COVID sudah bermutasi. Ada yang memprediksi bahwa sudah kurang mujarab, sudah kurang efektif vaksin yang ada sekarang karena sudah bermutasi. Ibaratnya bunga itu kalau mempelajari pelajaran kelas 1 SD atau cocok lagi, karena dia sudah kelas 3 SMP, sebentar lagi SMA. Artinya vaksin yang ada sekarang itu ya kelas 1. Mau mengobati kelas 3 SMP, nggak kuat. Bermutasi, artinya makin canggih, 40-70% lebih cepat menyebar. Kalau kita dengar berita seperti ini, kita bisa kecut, tawar hati, takut, bimbang, khawatir dalam hidup. Tapi saya mau kasih tahu, rumusnya perhatikan, masuklah ke hadirat Tuhan. Masuklah ke dalam rancangan Tuhan. Masuklah kepada kehendak Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan yang indah, karib dan mesra, itu yang menjadi jaminan bagi kita mampu berkemenangan dalam melewati segala kesukaran dalam hidup ini. Amin. Perhatikan, mari perhatikan ayat berikutnya. Untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa, perhatikan, yang lebih besar dan lebih kuat daripada. Perhatikan ini. Contoh, biar nangkap dengan gampang. Di situ ada lebah nomor 1. Madunya enak, jangan banyak-banyak makan. Karena saking kualitas nomor 1, bisa katanya membuat hati kita jadi semacam apa ya? Iya, karena saking kualitasnya tinggi, jangan banyak-banyak makannya. Di situ ada lebah, dan madunya banyak sekali. Kalau diambil bisa sampai 1 jerigen misalnya. Mau nggak mengambil lebah itu? Halo, dengar dulu. Mau nggak mengambil madu itu? Mau lah. Tapi banyak lebahnya. Iya. Mau dapat enak. Mau nggak?
Orang fokus hanya melihat madunya, tapi tidak melihat lebahnya. Sebaliknya juga yang dibilang Pak Bunga tadi benar. Orang seringkali fokus melihat lebahnya, akhirnya terhalang untuk menikmati madunya. Sekarang kita mau lihat yang mana? Halo, perhatikan nih kalimat ini, bagus sekali contoh ini. Menurut apa ya? Bapak saudara melihat mana? Fokuslah melihat madunya, maka ada keberanian untuk menghadapi lebahnya. Potong tangan lah. Nah, nggak maksudnya? Oke, siapa yang tahu di sini bunga mawar? Tahu. Tahu bunga mawar? Bagus nggak bunga mawar? Cantik. Tapi masalahnya ada durinya. Iya. Apakah kita terhalang menikmati indahnya bunga mawar karena ada durinya? Apakah kita tidak mau lagi memegang setangkai bunga mawar karena ada durinya? Nanti takut kena duri? Kalau saya tidak mau, saya menunggu, saya akan ambil. Tapi ketika saya mau mengambil setangkai bunga mawar, saya akan berhati-hati supaya jangan kena tusuk durinya. Nangkap maksudnya? Nangkap. Bunga mawar itu indah, tapi jangan lupa, kenapa ada durinya? Ternyata durinya itu dimaksudkan oleh Tuhan Sang Pencipta supaya orang yang mengambilnya jangan gegabah, sehingga bisa menikmati keindahannya. Artinya ada sesuatu yang Tuhan izinkan, hal yang negatif menurut pikiran kita, tapi hal itu bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk menggapai sesuatu yang indah, luar biasa dan besar.